Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 21 September 2025, Pekan Biasa ke-25 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa Surgawi, yang kami sembah karena Engkau yang maha baik, Engkau yang maha kuasa. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kami terima pagi ini setelah kami boleh tidur nyenyak tadi malam. Kini kami kembali datang kepadamu untuk mendengarkan pesan-pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 8, ayat 4 sampai dengan 7. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum. Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.
Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan saudara, berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Kelolalah hartamu dengan bijak. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang pagi ini sedang mendengarkan renungan harian. Setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, sehingga masing-masing pribadi mendapat rezeki yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Ini tercermin dalam anggota keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu. Tidak setiap anak mempunyai kepandaian yang sama, dan juga tidak setiap anak mempunyai rezeki yang sama. Tetapi ketika mereka beranjak dewasa, ada di antara mereka yang berlebih di antara yang lain. Ketika seorang mendapat rezeki yang banyak, umumnya mereka menggunakan untuk jasmani mereka. Benar, manusia harus makan dan minum, punya tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, serta mereka memberikan waktu istirahat untuk tubuh jasmani
dan melepaskan lelah di tempat liburan dan hiburan. Apakah itu salah atau tidak boleh? Segala rejeki yang kita terima adalah karena berkat Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Kita seumpama adalah bendahara dari suatu pemilik usaha atau uang, yaitu Allah sendiri. Sebagai bendahara tentunya kita harus cerdik mengembangkan uang yang dititipkan sehingga berkembang agar pemilik uang senang ketika mereka melihat laporan. Namun, apabila uang yang dititipkan itu berkurang karena bendahara kurang cerdik sehingga salah menempatkan untuk mengembangkan uang yang mana akibatnya mengalami kerugian, tentulah si bendahara bisa dipecat dari pekerjaannya. Bukan hanya uang tersebut tidak berkembang, tetapi bisa juga si bendahara menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti mabuk-mabuk, judi, dan berfoya-foya untuk kesenangan diri sendiri. Sebagai bendahara yang cerdik, uang yang dititipkan jika berlebihan tidaklah digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan dari sang pemilik uang tersebut, namun digunakan untuk sesama yang membutuhkan, seperti orang yang kurang beruntung dalam makanan, minuman, rumah yang layak, kurang gizi, dan lain sebagainya. Sehingga orang tersebut yang akan melanjutkan gereja masa depan akan mengatakan Tuhan itu maha baik. Seperti yang diharapkan oleh sang pemilik uang, si bendahara akan diterima di kemahnya. Di mata banyak orang, banyak saudara-saudara yang kurang beruntung dan tidak berguna, membuang-buang uang dan dianggap kecil di mata dunia. Oleh sebab itu, kita diingatkan dalam Lukas 16 bab 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita tidak dapat mengabdi diri kita kepada dua tuan, yang akhirnya kita akan membenci kepada yang lain. Maka kita harus bijaksana dalam mengelola harta yang dititipkan kepada kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, dalam renungan hari ini kami diingatkan untuk hati-hati dalam menggunakan harta kami. Kami diingatkan harta yang kami punya adalah seutuhnya milik-Mu. Kami hanyalah sebagai bendahara atau pengelola. Mampukan kami mengelola apa yang Engkau titip untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.